Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita upgrade ke Windows 7 64-bit, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Flash disk minimal 8 GB original. 3. Laptop atau komputer yang akan kita upgrade ya teman-teman. Langsung saja. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian local disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 2 kita download ISO Windows 7 64-bit original. Sebelum kita download, kita cek dulu edisi Windows 7 dan tipe operating sistemnya, serta memastikan prosesornya support 64-bit ya. Caranya kita klik Start, kemudian komputer kita klik kanan, kemudian Properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, edisinya Windows 7 Ultimate. Untuk tipe operating sistemnya 32 bit. Nah, di sini juga terlihat ya teman-teman, Windows 7 saya sudah teraktivasi ya. Selanjutnya kita pastikan prosesor kita support 64 bit ya teman-teman. Caranya kita klik Start, kemudian ketik saja CMD. Selanjutnya CMD atau Command Prompt kita klik kanan, kemudian Run Administrator, kemudian Yes. Selanjutnya di Command Prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu System Info. Kemudian enter. Selanjutnya kita scroll ke atas. Nah, di sini teman-teman perhatikan di bagian prosesor ya. Nah, apabila di sini tertulis x86 family, artinya prosesor kita tidak support 64 bit ya teman-teman. Jadi jangan di-upgrade ke Windows 7 64 bit ya. Tetapi apabila di sini tertulis x64 family seperti saya ini, artinya prosesor kita support 64 bit ya teman-teman.
Jadi kita bisa upgrade ke Windows 7 64 bit ya. Setelah kita tahu, command prompt kita close dan properti Windows juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet ya teman-teman. Kita klik connect. Selanjutnya kita isikan password WiFi. Kemudian oke. Nah, apabila tampil seperti ini, kita klik public network ya teman-teman. Kemudian kita klik close. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Caranya double klik. Nah, melalui browser ini teman-teman silahkan download ISO Windows 7 64 bit sesuai edisi yang terinstall pada laptop atau komputer teman-teman ya. Contohnya pada laptop saya ini terinstall Windows 7 Ultimate 32 bit. Maka di sini saya akan mendownload ISO Windows 7 Ultimate 64 bit ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan, silahkan hubungi kami. Di sini saya anggap teman-teman sudah mendownload ISO Windows 7 64 bit ya. Selanjutnya kita download Rufus. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Rufus. Kemudian enter. Selanjutnya Rufus, dari situs resminya rufus.ie kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah agar kita bisa mendownload versi Rufus sesuai yang kita inginkan. Kita klik versi lain, GitHub. Nah, apabila tampil seperti ini, kita close ya teman-teman, atau klik tutup. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita cari Rufus versi 3.22 portable ya teman-teman. Setelah ketemu, kita klik. Terlihat ya teman-teman, Rufus sudah terdownload. Selanjutnya kita cek. Caranya kita klik kanan. Kemudian tampilkan dalam folder. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, Rufus versi 3.22 portable dan ISO Windows 7 64 bit sudah terdownload ya. Selanjutnya file explorer kita close dan Google Chrome juga kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet ya teman-teman. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita buat bootable flash disk. Caranya kita klik file explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang akan kita buat bootable ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows.
Nah, apabila tampil seperti ini, kita close saja ya teman-teman. Selanjutnya flash disknya kita klik. Nah, di sini apabila ada data penting, silahkan di backup dulu ya teman-teman. Karena pada saat membuat bootable flash disk nanti, flash disk otomatis akan diformat ya. Di sini data saya akan saya backup ke local disk D ya teman-teman. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan. Kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data FDD. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik download. Selanjutnya kita jalankan Rufus ya teman-teman. Caranya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian yes. Nah, apabila tampil seperti ini, kita klik no ya teman-teman. Selanjutnya pastikan flash disknya benar ya. Di Rufus terbaca E, dan di laptop atau komputer juga terbaca E ya teman-teman. Artinya flash disknya sudah benar ya. Selanjutnya kita klik select. Selanjutnya kita pilih ISO Windows 7 64-bit yang baru saja kita download ya teman-teman. Kemudian open. Selanjutnya kita pilih partisi scheme ya teman-teman. Sebelum kita memilih partisi scheme, kita cek dulu style partisi harddisk atau SSD kita ya. Caranya komputer kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya disk management kita klik. Selanjutnya harddisk atau SSD kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian properti. Selanjutnya tab volume kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman style partisi harddisk atau SSD kita ya. Pada laptop saya ini style partisi harddisk atau SSD-nya menggunakan MBR ya teman-teman. Jadi nanti di partisi scheme saya juga akan memilih MBR. Tetapi bagi teman-teman yang style partisi harddisk atau SSD-nya menggunakan GPT, nanti di partisi scheme juga silahkan pilih GPT ya teman-teman. Setelah kita tahu, kita close. Dan komputer manajemen juga kita close. Selanjutnya kita pilih partisi scheme sesuai style partisi harddisk atau SSD pada laptop atau komputer kita ya teman-teman. Di sini saya akan memilih MBR sesuai dengan style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ya. Selanjutnya kita tinggal klik start. Kemudian OK.
maka secara otomatis proses pembuatan bootable flash disk berjalan ya teman-teman. Kita tunggu saja proses pembuatan bootable flash disknya sampai selesai ya. Nah, apabila sudah selesai, kita klik close. Selanjutnya kita cek bootable flash disk yang baru saja kita buat ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, bootable flash disk sudah jadi. Selanjutnya kita eject flash disknya. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah tereject. Sampai sini bootable flash disk sudah siap kita gunakan untuk menginstal atau mengupgrade ke Windows 7 64 bit ya teman-teman. Di tahap 4 kita rename local disk C. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian local disk C kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian rename. Selanjutnya beri nama Windows. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk C sudah terrename menjadi Windows C. Mengapa kita rename local disk C? Untuk memudahkan kita pada saat upgrade nanti ya teman-teman. Karena partisi C ini saat ini terinstall Windows 7 32 bit. Nanti akan kita ganti dengan Windows 7 64 bit ya teman-teman. Jadi agar kita tidak salah dalam memformat partisi ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 5 kita upgrade atau install ke Windows 7 64 bit. Caranya kita matikan dulu laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya kita klik start. Kemudian shutdown. Pertama-tama pastikan flash disknya masih tercolok pada laptop atau komputer kita ya. Selanjutnya kita nyalakan laptop atau komputer kita. Kemudian kita tekan F2 secara kontinu sampai tampil BIOS ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat daftar masuk BIOS. Setelah tampil BIOS, kita arahkan ke tab boot ya, teman-teman. Nah, di sini apabila tidak ada hard drive BBS priority, teman-teman silahkan langsung setting di bagian boot option ya. Tetapi apabila ada hard drive BBS priority, kita arahkan dulu ke hard drive BBS priority ya, teman-teman. Kemudian enter. Kemudian enter lagi. Selanjutnya kita arahkan ke nama flash disk kita ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita tekan escape. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 1 ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini apabila flash disk kita terbaca menjadi 2 seperti ini, kita pilih sesuai dengan style partisi hard disk atau SSD kita ya, teman-teman. Apabila style partisi hard disk atau SSD kita menggunakan GPT, untuk boot option 1 ini silahkan pilih UV nama flash disk kita ya.
Nah, karena setel partisi harddisk atau SSD pada laptop saya menggunakan MBR, maka di boot option 1 ini saya pilih nama flash disk saya ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 2. Nah, di boot option 2 ini apabila sudah terpilih UV atau nama flash disk kita biarkan saja ya teman-teman, jangan diubah. Selanjutnya kita tinggal tekan F10 untuk menyimpan. Kemudian enter. Apabila tampil press any key to boot from CD or DVD or USB, langsung kita tekan enter ya teman-teman. Jangan sampai titik-titiknya habis. Maka secara otomatis booting sudah dari bootable flash disk kita ya teman-teman. Nah, untuk temp dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman, karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian install now. Selanjutnya kita checklist I accept the license terms. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, kita akan mengupgrade Windows 7 32 bit ke Windows 7 64 bit di partisi Windows ya. Yang partisinya sebelumnya sudah kita rename ya teman-teman. Apabila partisi Windows sudah terpilih, selanjutnya kita klik drive option atau advance. Selanjutnya kita klik format. Kemudian OK. Selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses install atau upgrade-nya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Sebentar lagi laptop atau komputer kita akan merestart ya teman-teman. Pada saat merestart atau layar mati, flash disknya kita cabut ya. Maka secara otomatis booting sudah dari harddisk atau SSD kita ya teman-teman. Nah, di sini kita isi username atau nama PC atau laptop kita ya, teman-teman. Di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Nah, untuk password di sini saya kosongin ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Nah, di form aktivasi ini bagi teman-teman yang Windows 7-nya belum teraktivasi tetapi sudah memiliki produk Windows 7, silahkan isikan produknya ya. Selanjutnya kita klik next. Tetapi bagi teman-teman yang belum memiliki produk Windows 7, silahkan kosongkan saja ya teman-teman, karena kita bisa aktivasi setelah selesai menginstal atau mengupgrade ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sebelumnya Windows 7-nya sudah teraktivasi, kita langsung klik next ya teman-teman.
Nanti setelah selesai menginstal atau mengupgrade, kita tinggal mengoneksikan dengan internet, maka secara otomatis Windows 7 akan aktif atau teraktivasi selama kita tidak merubah edisi Windows atau mengganti motherboardnya ya. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita klik use recommended setting. Nah, apabila tanggal dan jamnya sudah sesuai, selanjutnya kita tinggal klik next. Sampai sini konfigurasi selesai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil seperti yang terlihat pada video. Desktop Windows 7 sudah tampil ya teman-teman. Selanjutnya kita cek properti Windows 7. Caranya kita klik start, kemudian komputer kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Untuk edisinya Windows 7 Ultimate. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Artinya upgrade dari Windows 7 32 bit ke Windows 7 64 bit berhasil ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sebelumnya sudah teraktivasi, tetapi di sini belum teraktivasi, teman-teman silahkan koneksikan internetnya ya. Nanti secara otomatis akan aktif atau teraktivasi ya teman-teman. Selanjutnya properti Windows kita close. Di tahap 6 kita kembalikan flash disk seperti semula. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian kita colokkan flash disk yang sebelumnya kita buat bootable ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, flash disknya sudah terbaca oleh Windows. Nah, apabila tampil seperti ini, kita close saja ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang flash disknya hanya terbaca satu partisi, silahkan langsung format saja ya. Tetapi bagi teman-teman yang flash disknya menjadi dua partisi, untuk mengembalikannya menjadi satu partisi lagi, caranya komputer kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya disk management kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, flash disk saya terbaca menjadi dua partisi seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman silahkan ingat-ingat kapasitas flash disknya ya. Untuk flash disk saya ini terbaca 7,45 GB ya teman-teman. Untuk menjadikan flash disk menjadi satu partisi lagi, caranya kita klik start, kemudian ketik saja cmd. Selanjutnya cmd atau command prompt kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu diskpart, kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu list disk, kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, flash disk saya terbaca 7632 MB ya.
Nah, untuk flash disk saya terbaca sebagai disk 1 ya teman-teman. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu select disk 1, kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu clean, kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, this part succeeded in cleaning the disk. Artinya partisinya sudah sukses kita hapus ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum berhasil, ulangi perintah mulai dari select disk 1, kemudian enter. Selanjutnya clean, kemudian enter. Maka biasanya akan sukses seperti saya ini ya teman-teman. Selanjutnya command prompt kita close. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, flash disk saya sudah kosong tanpa partisi ya. Selanjutnya kita buat partisi. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian new simple volume, kemudian next, kemudian next lagi, kemudian next lagi. Nah, di sini labelnya saya ganti FDD ya teman-teman. Selanjutnya next, kemudian finish. Terlihat ya teman-teman, flash disknya sudah sukses kita buat partisi ya. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Nah, apabila tampil seperti ini kita close saja ya teman-teman. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya folder backup data FDD kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian cut. Selanjutnya flash disknya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya local disk D kita klik kembali. Selanjutnya folder backup data FDD kita hapus ya teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Apabila tampil seperti ini kita klik yes ya teman-teman. Selanjutnya kita eject flash disknya ya teman-teman. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah tereject. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembalikan data lokal disk C, caranya folder backup data C kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk C kita klik. Selanjutnya user kita double klik. Selanjutnya nama user kita double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya teman-teman. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system ya.
agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya teman-teman. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman silahkan ikuti tutorial bagaimana cara menginstal driver di Windows 7 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya teman-teman. Sekian ya teman-teman cara upgrade dari Windows 7 32 bit ke Windows 7 64 bit. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.